C12 Chef. Cek. C12 C. Iya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kita boleh ada lagi dalam persekutuan yang beribadah di hari Minggu, sesi yang kedua, Minggu Advent yang kedua. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang kepada kita semua dan selamat kita untuk beribadah. Dan ibadah di saat ini akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Nelvi Manope Kuheba, Sarjana Teologi. Dan kita menggunakan tata ibadah Minggu Advent yang kedua dengan tema bulanan keadilan, damai, dan kasih Yesus Kristus menjiwai pesta demo. Dan tema mingguan nubuat lahirnya Raja Damai. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk ada dalam persekutuan yang beribadah di saat ini. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan,
Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang kita nanti-nantikan kedatangannya kembali beserta dengan saudara-saudara. Dengarkanlah firman pembimbing yang tertulis dalam Injil Matius pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Tumbuhlah tunas baru. Israel
jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah hukum Tuhan. Mari puji Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita jujur dan terbuka di hadapan Tuhan Allah, mengaku dosa sekalipun gelapnya dosa kita. Bagaikan gelap malam yang pekat, tapi kita rindu datang pada Tuhan, supaya kita diampuni dan hidup kita dibaharui. Mari berdoa. Tunduklah kami di hadapan kekudusan-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami yang bertakhta di tempat yang maha kudus, yang menghendaki kami umat-Mu hidup dalam kekudusan. Ya Tuhan, sesungguhnya tidaklah tersembunyi seluruh keberadaan kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami yang menjalani kehidupan ini telah menjalani hidup dengan berbagai warna. Kami menemukan begitu banyak sukacita dalam kehidupan ini, tetapi juga ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang seringkali menyertai kehidupan kami. Padahal dalam apapun situasi dan kondisi kehidupan kami, Tuhan tetap ada, menjadi Sang Immanuel yang setia, menopang, menyertai, menjaga, dan melindungi kami. Tetapi betapa sering keraguan, ketidakpercayaan pada kekuasaan dan kebesaran Tuhan menguasai kehidupan kami, sehingga kami hanyut dalam berbagai persoalan-persoalan hidup, meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, dan berputus asa, kehilangan pengharapan. Padahal dari waktu ke waktu Engkau telah membuktikan kasih-Mu, bahwa pertolongan-Mu
selalu ada dan tepat pada waktunya datang di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, dalam persekutuan umat-Mu, di perayaan Minggu Advent yang kedua ini kami tunduk dan memohon, ampunkanlah kami dari setiap pelanggaran-pelanggaran dan dosa yang telah mewarnai kehidupan kami. Kasihanilah kami, kuduskanlah kami, agar kami benar-benar layak dan kudus di hadapan Tuhan, dan layak disapa sebagai milik kepunyaan Kristus yang diberkati setiap waktu. Demi Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Ya Tuhan yang kudus. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Maleakhi 4 ayat yang kedua. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Syukur dan pujian kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau menghentar kami ada sampai sedemikian ini, menikmati indahnya persekutuan di rumah-Mu yang kudus, bahkan dalam kesiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami lemah dan terbatas saat kami mengandalkan kemampuan kami. Oleh sebab itu dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi setiap hati dan batin kami, bahkan memenuhi kehidupan kami, sehingga firman Tuhan yang hendak diberitakan dalam persekutuan ini menjadi motivasi yang kuat dalam mana kami
melangkah di hari-hari kehidupan kami, bahkan menjawab kasih setia Tuhan pun dalam penghayatan minggu-minggu Advent. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah Engkau bagi kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 8, kita akan membaca dari ayat yang ke-23. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai 9 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai 9 ayat 6. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan, tetapi sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan, akan disambut dengan puji-pujian yang telah disiapkan. Puji-pujian sebelum khotbah diberi kesempatan kepada jemaat Yerusalem kolom 3. Diundang jemaat kolom 3.
Terimalah salam dari Dia Sang Alfa dan Omega. Shalom. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa jemaat yang boleh mengambil bagian di ibadah sesi yang kedua ini datang dengan sukacita iman, sebab sampai hari ini Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Orang semua yang ada dalam persekutuan di rumah Tuhan ini tidak kekurangan sesuatu yang baik. Semua ada sehat-sehat, semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan tanpa terasa kita sudah ada di minggu Advent yang kedua. Ini tanggal 10. Itu artinya kurang 15 hari orang semua merayakan Natal Yesus Kristus. Kalau mau tanya persiapan, pasti semua dalam persiapan. Ya, mau pendeta, penatua, diaken, anggota jemaat, semua dalam persiapan. Sebab apa? Orang sedang menantikan raja di atas segala raja. Saya selalu katakan, sedangkan orang Presiden Jokowi, luar biasa orang mau sambut kalau dapat dengar dia datang di Manado. Ya, orang bersih-bersih di pinggir-pinggir jalan tuh anak-anak sekolah dengan bendera menyambut kedatangan presiden. Karena ada sukacita yang dirasakan. Apalagi orang mau menyambut raja di atas segala raja. Raja yang tidak bisa disetarakan dengan raja manapun. Orang sambut dengan sukacita iman yang meluap-luap. Dan yang pasti ini dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, orang Kristen kalau bilang mau merayakan Natal, mau bilang Tofles, pasti. Ya. Mau bilang horden baru, pasti. Pasti ada sesuatu yang baru. Rumah dibersihkan, gereja orang kasih bersih. Ya. Tetapi di minggu-minggu Advent ini kita pun harus ingat bahwa kita ada dalam proses di mana kita menanti Dia dengan hati yang bersih. Jangan sampai hati dan kehidupan melekat pada sesuatu yang sifatnya jasmani. Tetapi lebih diperketat lagi orang kedekatan dalam ibadah. Frekuensi beribadah kita ditingkatkan. Kita ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan di keluarga. Jangan abaikan itu doa keluarga, ibadah keluarga. Karena so sibuk dengan Tofles, so sibuk dengan segala sesuatu, orang abaikan hal yang penting dalam kehidupan ini, yaitu komunikasi kita dengan Tuhan lewat ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika akan menyambut hari Natal, yang pasti masing-masing orang dengan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Ya. Ada yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan kehidupan. Belum habis itu persoalan satu, so datang lagi persoalan yang lain. Atau dengan kata lain, itu masalah bertubi-tubi datang dalam trompet kehidupan. Tetapi juga ketika menyambut Natal Yesus Kristus, ada yang sedang bersuka cita karena semua dalam keadaan baik. Tetapi itulah yang menjadi warna dalam kehidupan kita. Toh kehidupan yang kita jalani tidak melulu kita jalani dengan dalam perjalanan yang mulus. Tetapi ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan-persoalan. Tinggal bagaimana kita sebagai orang percaya menyingkapi setiap persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Ada yang memang senyandak berdaya, ada yang memang senyandak dah harapan, ada yang berputus asa. Ya, apalagi kalau cuma masalah persiapan kue, ya, aksesoris Natal dan lain-lain sebagainya, kontorang sampai putus asa, kecewa dan tidak berpengharapan. Sungguh tidak masuk akal itu kalau terjadi dalam kehidupan orang percaya.
Tetapi tidak dipungkiri ada banyak hal yang seringkali menghantar banyak orang ada dalam kebimbangan, keputusasaan, kehilangan pengharapan, rasa takut, dan lain-lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Firman yang kita baca pada saat ini memberikan suatu gambaran tentang keadaan umat Israel, dalam hal ini Israel Utara. Disebutkan Zebulon dan Naftali. Ada apa dengan mereka? Mereka ada dalam kesuraman. Mengapa? Karena mereka mengalami kekalahan akibat dari serangan Raja Asyur. Ini raja ini kuat berperang, bangsa ini kuat berperang dengan kekuatan perang yang luar biasa, ya. Bukan cuma berperang, ketika mereka mengalami kekalahan, mereka diangkut dalam pembuangan di Asyur. Orang boleh lihat itu di kitab sejarah, kan, kitab 2 Raja-Raja 15 ayat 29. Menceritakan tentang keadaan ini. Namun di tengah-tengah situasi yang sulit dialami oleh Israel Utara, di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, ternyata ada berita sukacita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Apa itu berita sukacita? Dia katakan di sini, tidak selamanya akan ada kesuraman. Tidak akan selamanya ada kesuraman di negeri yang terhimpit, atau dengan kata lain di negeri yang tertindih. Ya. Kalau bilang terhimpit, tertindih, mengarahkan kita untuk berpikir mereka berada dalam satu penderitaan yang teramat sangat. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan bertindak untuk membebaskan, tetapi juga Tuhan akan bertindak untuk memuliakan umatnya di tengah-tengah kesesakan, tetapi juga di tengah-tengah kegelapan. Di sana akan ada harapan. Harapan apa? Harapan tentang masa depan, bahwa dikatakan di sini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, mereka akan diam di negeri kekelaman. Kekelaman ini menunjuk pada dunia orang mati. Ya, umat Israel sempat mengalami keadaan ini. Dan umat yang tadinya ada dalam kekelaman, atas mereka terang telah bersinar. Pasal 9 ayat 1 itu mengatakan. Kata terang ini, saudara-saudara, ini menunjuk pada suatu proses pembebasan, keselamatan, kehidupan baru, kemuliaan dari Allah, kehadiran Allah yang akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan, di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Dan berita nubuatan yang disampaikan memberikan semangat, memberikan suatu pengharapan baru bagi umat, bahwa mereka akan melihat suatu terang yang besar. Oleh karena nubuatan ini, berita ini, umat bersukacita. Ya, dikatakan orang bersorak-sorak bersukacita di hadapan Tuhan, seperti sukacita di musim panen. Orang kalau petani kan, kalau panen pasti sukacita melimpah-limpah. Oh, puji Tuhan, orang boleh panen, orang tanaman tidak dirusak oleh hama. Ya. Sukacita yang besar. Umat akan menikmati ketenangan, umat akan menikmati rasa tentram, dan tidak ada lagi pertumpahan darah yang digambarkan di sini. Dengan kuk gandar yang menekan tongkat si penindas, sepatu tentara yang berderap-derap, jubah yang berlumuran darah, semua dimusnahkan. Artinya umat Tuhan tidak akan mengalami lagi hidup dalam penderitaan, tidak akan lagi berhadapan dengan pertumpahan darah, tidak akan mengalami lagi kesesakan, ada dalam kekelaman. Karena terang itu akan datang. Bahkan dikatakan bahwa berita sukacita yang mereka terima adalah di mana umat akan mendapatkan seorang pemimpin, ya,
seorang anak dari keturunan Daud, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Ini berita sukacita yang sangat luar biasa diterima oleh umat Tuhan di tengah-tengah kesesakan yang mereka alami. Penasihat ajaib yaitu seorang pemimpin yang ajaib dalam keputusan-keputusannya, tetapi juga seorang pemimpin yang agung dalam kebijaksanaannya. Orang boleh lihat Yesaya pasal 28 ayat yang ke-29. Kemudian seorang anak yang akan lahir, dia akan menjadi pemimpin yang bijaksana, Allah yang perkasa. Artinya Allah dengan kekuatan yang dahsyat yang tidak dapat dikalahkan dengan angkatan besar sehebat, angkatan perang sehebat apapun, termasuk Asyur. Kemudian Bapa yang kekal, suatu penggambaran hubungan antara Bapa dan anak, hubungan yang kekal, bukan hubungan yang sementara. Kemudian Raja Damai menunjuk pada seorang pemimpin atau seorang raja yang akan bertindak menyelamatkan umat dari kesuraman dan kekelaman dunia. Dan oleh karena itu di sini Yesaya mau sampaikan bahwa dalam kepemimpinan Raja Damai, yaitu Yesus Kristus Putra Tunggal Allah yang lahir dari perawan Maria, maka itu damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Damai sejahtera itu akan terus-menerus berlaku dalam kehidupan umat Tuhan, orang-orang yang taat, orang-orang yang setia kepadanya. Karena apa? Kepemimpinan Sang Raja Damai ini dikokohkan dengan kebenaran dan keadilan. Jadi akan ada damai sejahtera yang berkepanjangan, yang terus-menerus, yang tidak akan pernah berhenti ketika raja ini memimpin. Dan pemimpin yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini yang pasti menunjuk kepada Yesus Kristus, Sang Mesias. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam Yesaya 7 ayat 4, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Ayat ini senyanda asing pada orang pendengaran. Mau hari Natal, nyanda hari Natal tetap melekat dalam orang peingatan firman Tuhan ini. Nah, itulah nubuat yang digenapi dalam diri Yesus Kristus. Yesus yang lahir, Yesus yang menanggung sengsara, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Ini suatu hal yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Karya selamat Allah yang dikerjakan melalui Yesus Kristus yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Kita tidak dapat mengatakan, oh hari Natal kok lebih penting daripada kesengsaraan Yesus. Kesengsaraan Yesus kok lebih penting daripada kematian Yesus. Atau kematian Yesus lebih penting daripada dia naik ke surga dan seterusnya. Ini satu rangkaian karya selamat Allah yang telah dikerjakan melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus Putra Tunggal Allah datang ke dalam dunia dengan kasih yang sangat luar biasa, bahkan mengorbankan hidupnya untuk saya dan saudara-saudara. Yesus walaupun dalam rupa Allah tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia, bahkan rela menderita, bahkan mati di atas kayu salib karena kesetiaan dan ketaatannya kepada Bapa. Dialah Raja Damai, Raja yang mendamaikan dunia ini, sehingga Natal, kelahiran, kesengsaraan, kematian adalah proses yang sangat luar biasa yang telah dilakukan oleh Yesus untuk keselamatan kita. Sehingga setiap orang yang menerima dan percaya
kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita semua yang ada dalam persekutuan ini, kita adalah anak-anak Allah karena kita telah menerima kuasa dari Allah. Bahkan kita telah diberi dan menerima kuasa dari Allah. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Karena itu sebagai anak-anak Allah, apa yang akan kita lakukan? Ya, hiduplah dalam damai. Torang tema minggu lalu, Kang. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Memang di sepanjang minggu Advent ini damai sejahtera dikumandangkan bagi setiap orang percaya. Karena apa? Damai itu tidak akan pernah berhenti diberitakan, karena ternyata dunia ini masih diwarnai dengan ketidakdamaian. Ya, di keluarga, jangan baku-baku marah suami istri, anak orang tua, baku-baku baik. Ya, jangan nanti semua hari Natal baru baku baik. Ya, jangan nanti semua hari Natal baru baku togor. Jangan nanti semua hari Natal baru baku pigi. Lewat hari Natal, lewat tahun baru, anfal ulang. Ya, baku-baku baik. Januari sampai Desember, di sepanjang trompet kehidupan, ciptakanlah damai. Baku-baku baik dengan siapapun, sebab tidak akan percuma ketika orang hidup dalam damai. Di sana akan ada sukacita. Kalau tidak ada damai, mana ada sukacita? Ya, orang bilang-bilang shalom, damai di hati, orang hatinya tidak sukacita. Orang jujur di hadapan Tuhan. Ya, orang ada sukacita di dalam Tuhan. Karena itu di minggu Advent yang kedua ini, saya dan saudara-saudara sebagai umat Tuhan yang sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus sebagai hakim yang adil, tetapi juga yang akan merayakan Natal Yesus Kristus, mari kita perteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus Kristus sanggup mengubahkan apapun persoalan-persoalan yang kita alami. Pergumulan-pergumulan yang sedang kita rasakan saat ini akan diselesaikan oleh Tuhan. Karena itu kita tidak akan mengandalkan diri kita sendiri. Ya, firman Tuhan bilang, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Carilah Tuhan. Minta jawaban dari Tuhan dengan tulus. Ya, bukan cuma sekedar cari Tuhan, ya, datang ibadah sudah habis. Dengan sungguh kita beribadah, dengan sungguh kita mencari Tuhan. Karena dalam kesungguhan itu Tuhan hadir memberikan jawaban dalam apapun persoalan-persoalan yang kita alami. Jangan karena toples belum tak isi, karena itu kebutuhan jasmani belum terpenuhi, baju baru, sepatu baru, dan lain-lain sebagainya, ini akan menciptakan suatu keadaan yang tidak damai dalam kehidupan keluarga. Satu fokus kita adalah mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Sang Raja Damai. Ya, tadi itu lagu bilang, gapuramu lapangkanlah menyambut kedatangan Yesus Kristus. Buka lebar-lebar orang hati menyambut kedatangan Yesus Kristus. Ketika orang dengan tulus menanti kedatangan Yesus Kristus, apa yang kurang-kurang Tuhan siapkan untuk kita. Orang mesti percaya itu. Ya, Tuhan siapkan apa yang kita perlukan. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan siapkan bagi kita. Intinya, percaya kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan mempertanyakan keberadaan dari Tuhan. Tetapi dengan iman kita mau katakan, Tuhan Sang Immanuel, Dia beserta dengan kita selama-lamanya. Dia ada dan menyertai kita di setiap langkah kehidupan kita. Sebagai orang percaya, bukan cuma damai yang mau kita ciptakan. Carilah perdamaian, berusahalah untuk mendapatkannya. Tetapi juga teruslah melakukan kebenaran, teruslah melakukan keadilan. Maka kekuatan yang daripada Tuhan akan menghantar kita sebagai orang percaya untuk selalu berkemenangan di dalam iman. Selamat merayakan minggu Advent yang kedua. Tuhan memberkati dan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Diberi kesempatan puji-pujian selanjutnya. Puji-pujian sesudah khotbah diberi kesempatan kepada jemaat kolom 13, dan sesudah jemaat kolom 13, keluarga yang baru, keluarga Senduk Ronunu beserta dengan keluarga besar yang hadir saat ini.
Pertama diberi kesempatan kolom 13. di bawah di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu, rasakan dalam hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, membasahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, sembah kekasih-Mu dunia. Jauh dari hidup akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Aku rasakan kasih. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu
Sesudah pujian kolom 13, keluarga yang baru, keluarga Senduk Rondonuwu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberi persembahan, kita akan mendoakan anak dari keluarga Kansil Paradenti. Ya, untuk pertama kali dibawa di rumah Tuhan untuk didoakan, diundang untuk maju ke depan. Adik Dean Grisman Kansil. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Di rumahmu yang kudus ini, sukacita berlimpah-limpah boleh kami rasakan, karena Tuhan tetap memberkati kehidupan kami semua. Hari ini, Bapak Hendra Kansil, Ibu Karmelita Towoliu, dalam keluarga Kansil Paradenti, Jemaat Kolom 11, membawa anak kekasih mereka, Adik Dean Grisman Kansil, untuk pertama kali datang di rumah Tuhan, beribadah di rumah Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi harapan dan kerinduan keluarga.
bahwa anak kekasih Dean Krisman Kansil ini diberkati dalam tumbuh kembangnya, bertumbuh menjadi anak yang sehat kuat, tetapi juga diberikan kepandaian, dan terutama bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan, dan itu akan teralami di tengah-tengah kehidupan keluarga ketika anak Dean Krisman Kansil mengasihi orang tua. Diberkati dia sejak masa kecilnya, bahkan sampai dia dewasa nanti dan seterusnya. Kami percaya dalam persekutuan di rumah Tuhan ini, Tuhan sedang meletakkan tangan Tuhan di atas kepala anak kekasih ini, sehingga dia diberkati, membawa bahagia dan sukacita atas kehidupan keluarga. Dan kami sungguh percaya anak-anak Tuhan akan selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan, masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Memberkati orang tua saat mereka menjalankan peran fungsi dan tanggung jawab mereka. Taruh hikmat agar mereka dapat mendidik membesarkan anak Dean Krisman Kansil ini dalam pengenalan akan Kristus, tetapi juga kasih di dalam Kristus. Kami taruh sukacita dan kegembiraan keluarga Kansil Paradenti untuk pertama kali membawa anak kekasih adik Dean Krisman Kansil ke rumah Tuhan. Ini ucapan syukur dan permohonan kami bersama dengan keluarga yang disampaikan di dalam nama Yesus Kristus yang mencintai dan mengasihi anak-anak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan dalam ibadah Minggu Advent kedua ini dengan mengingat perkataan firman dalam kitab Hagai pasal 2 ayat yang ke-9. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sambil diiringi pujian, kami bersyukur padamu Tuhan. Berkat melimpah kabar
Syukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Syukur padamu ya Roh Kudus, Kau melindungi umat-Mu. Beri kekuatan dan pengharapan dalam badai cobaan. Hanya padamu kami berserah, hanya padamu kami berteduh. Engkau menghibur dan menenangkan, membuat hati berbahagia. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita berdoa untuk doa persembahan kita pada saat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami jemaat-Mu sangat bersuka cita dan bersyukur berterima kasih kepadamu karena betapa kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu, karunia-Mu selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Di mana ya Tuhan pada saat ini kami semua jemaat yang ada boleh lagi menerima berkat rohani berupa firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan itu menjadi bekal kami, menjadi pelita kami di dalam kami melakukan aktivitas, menjalankan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Ya Tuhan, betapa besar berkat yang selalu Engkau nyatakan
dalam kehidupan kami hingga saat ini. Untuk itu, dalam ibadah ini, kami nyatakan rasa syukur kami lewat persembahan yang sudah kami berikan, baik lewat kotak pelayanan, kotak diakonia, dan sampul-sampul syukur lainnya, dan sampul syukur hari ulang tahun pribadi, hari ulang tahun pernikahan, sampul perpuluhan, sampul pembangunan. Ya Tuhan, persembahan ini kami semua telah berikan dengan ketulusan, dengan segenap hati. Untuk itu ya Tuhan, biarlah persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu, boleh berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini, terlebih ya Tuhan di jemaat kami, Jemaat Gemim Yerusalem Manemonembo Atas. Begitu juga ya Tuhan, biarlah Engkau selalu memberikan kami kemampuan, biarlah Engkau selalu memberikan kami semangat untuk selalu menjalankan tugas tanggung jawab kami, dan biarlah kami selalu mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang sejati. Inilah doa kami ya Tuhan, doa syukur, doa persembahan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa umum. Mari kita berdoa. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, kami ada sampai di jam dan detik ini, menikmati hadirat-Mu dalam kumpulan orang-orang yang percaya di perayaan Minggu Advent yang kedua di rumah-Mu yang kudus ini. Kami berterima kasih karena aktivitas hidup kami di hari yang baru saja kami lewati. Kami dituntun dan disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan yang empunya waktu memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan firman di saat ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberikan kami motivasi iman, menjalani hidup sebagai orang percaya di masa raya Advent yang kedua ini. Kami dapat mempersiapkan kehidupan kami dengan sungguh-sungguh, terutama hati kami, menyambut kedatangan Sang Raja Damai, Yesus Kristus Tuhan kami, untuk hadir dan bertakhta di dalam kehidupan kami. Melalui nubuatan Nabi Yesaya, telah tersampaikan suatu berita sukacita di tengah-tengah kekelaman, di tengah-tengah kesesakan kehidupan umat Tuhan, bahkan di tengah-tengah kekelaman dan kesesakan kehidupan kami umat di masa kini, bahwa akan datang Raja Damai, akan datang seorang penyelamat yang akan membebaskan, yang akan meluputkan, yang akan memerdekakan semua umat Tuhan dari kekelaman, dari penderitaan, dan dari kesesakan. Biarlah pengharapan ini akan terus kami bawa di sepanjang kehidupan kami, sehingga dalam berbagai tantangan dan pergumulan hidup yang kami alami, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan kehilangan pengharapan dan berputus asa. Sebaliknya, kami akan terus maju berjuang di tengah-tengah dunia ini, sambil mengedepankan kehendak Kristus di atas segala-galanya. Kami rindu Tuhan,
perayaan-perayaan kami berkenan di hadapan Tuhan, maka kami memberi hidup kami dijaga, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan, agar totalitas kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan dan perayaan-perayaan kami mendatangkan kesukaan di hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam persekutuan ini kami berdoa untuk semua anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 20. Eratkanlah kami dalam tali kasih, yaitu kasih Kristus, sehingga kami mau bersama-sama berjalan bersama, mewujud nyatakan kehendak Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terutama ketika kami diberkati, kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Pun kami berdoa, Engkau yang akan memberkati tiap-tiap kolom yang ada di Gemim, Yerusalem, dalam persiapan ibadah sambut Natal. Tuhan, Engkau yang akan memberkati segala sesuatu yang mereka persiapkan, terutama persiapan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kami percaya sukacita berlimpah-limpah dari Tuhan akan memenuhi kehidupan jemaat Tuhan. Diberkati seluruh pelayan Tuhan, mulai dari diaken, penatua, bahkan para pendeta dalam tanggung jawab pelayanan yang ada. Bersama dengan orientator, selalu ada dalam hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga boleh menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan percayakan dengan segala baik, semua bertujuan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian program Jemaat Gemim Yerusalem di hampir berakhirnya tahun 2023 ini diberkati oleh Tuhan, sebab kami percaya oleh pemberkatan Tuhan semua terrealisasi dengan baik. Jemaat Gemim Yerusalem Manemonembo atas semakin maju dan selalu berjaya di dalam Tuhan. Diberkati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Manemonembo atas, yang terkasih Pendeta Frida Maindoka Poluan, Magister Teologi. Diberkati kehidupan hamba-Mu ini secara pribadi, dengan berkat kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, sebagaimana yang boleh dia jalani sampai hari ini. Diberkati bersama dengan keluarga Maindoka Poluan, suami dan anak-anak. Bahkan diberkati dalam segala rencana-rencana kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Keluarga Pendeta Mait Walangitan pun diberkati dan dipelihara terus oleh Tuhan. Dalam kerja pelayanan terus menjadi berkat. Diberkati bersama dengan badan pekerja, mereka yang setiap saat berupaya yang terbaik menjadi motor penggerak dalam perjalanan persekutuan Jemaat Yerusalem. Hikmat Tuhan bertambah dan terus bertambah, sehingga segala yang baik itulah yang dipersembahkan untuk kemajuan kerja pelayanan. Pun saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pemain musik, operator LCD, prokantor, pegawai jemaat, tim multimedia Gemim Yerusalem, kostor, bahkan juga Panji Yosua. Mereka yang telah mempersembahkan kehidupan mereka dalam menopang setiap pekerjaan pelayanan, kami percaya selalu ada dalam pemberkatan Tuhan, baik secara pribadi bahkan bersama dengan keluarga masing-masing. Kami taruh kehidupan mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan dalam persekutuan ini Tuhan,
Kami berdoa dan bersyukur bersama dengan keluarga yang baru dibentuk oleh Tuhan, keluarga Senduk Rondonuwu. Terima kasih Tuhan sebab Engkau izinkan pada tanggal 8 Desember yang baru lewat, mereka boleh diberkati dalam nikah yang kudus, diteguhkan dalam nikah yang kudus. Maka sertai perjalanan kehidupan keluarga Kristen yang baru ini ke depan. Kami percaya bila Yesus berada di tengah-tengah kehidupan keluarga Senduk Rondonuwu, mereka akan menikmati hidup sebagai keluarga yang diberkati dan berbahagia. Segenap kehidupan keluarga dua belah pihak, kami taruh kesukacitaan mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Semua orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, tolonglah Tuhan. Engkau yang akan memberkati mereka. Yang sakit dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, di dalamnya Diaken Yece Paparang Moleong yang sedang dan sementara dirawat di rumah sakit. Dari tempat ini kami berdoa, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus semua yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Semua yang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan hidup, kami taruh persoalan dan pergumulan mereka di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka beroleh kelepasan karena pertolongan Tuhan. Ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu selalu ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mereka tetap merasakan sukacita karena Tuhan menjadi teman, menjadi sahabat yang tetap setia di tengah-tengah kehidupan mereka. Orang-orang tua yang lanjut usia, kami percaya tetap ada dalam gendongan tangan kasih Tuhan. Bersama anak cucu Cece, mereka menikmati bahagia dan kegembiraan di masa tua. Demikian juga kami bersyafaat bagi gereja dan umat Allah dimanapun tersebar. Biarlah damai sejahtera Kristus akan selalu menyertai perjalanan persekutuan, bahkan tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Pemerintah kami, senantiasa kami topang dalam doa, menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan, yang dapat menjalankan roda pemerintahan dengan adil, dengan benar, dilandasi pada takut akan Tuhan. Dengan demikian melalui mereka akan hadir damai sejahtera, akan hadir berkat-berkat Tuhan, di mana masyarakat, bangsa dan negara dipimpin untuk selalu berjalan dalam kehendak Tuhan, sekalipun diwarnai dengan kepelbagaian. Satukanlah kami di tengah-tengah perbedaan, jauhkanlah pertikaian, kekacauan, jauhkanlah dari segala tindakan-tindakan anarkis yang mendatangkan kerugian bagi banyak orang. Tetapi eratkanlah tali kasih, sehingga dalam perbedaan kami tetap hidup sebagai bangsa yang diliputi oleh damai sejahtera. Karena kami percaya di dalam Tuhan, damai itu akan selalu terasa indah. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah kami yang mau menyerahkan totalitas kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarkanlah dan layakkan kami secara bersama-sama untuk mengucapkan doa Bapa kami dengan suara kedengaran demikian. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan dengarkan warta jemaat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita masuk pada ucapan terima kasih, informasi untuk pelayanan di hari Minggu
tanggal 17 Desember 2023, Minggu Advent yang ketiga. Untuk ibadah fajar akan dilayani oleh Pendeta Alfian Fredrik Mait, Sarjana Teologi. Untuk ibadah jam 9 dilayani dari wilayah, dan untuk ibadah jam 6 sore dilayani Pendeta Jennifer Maindoka, Magister Teologi. Dan untuk ibadah fajar puji-pujian kolom 4 dan kolom 17, ibadah jam 9 puji-pujian kolom 7 dan kolom 12, dan untuk ibadah jam 6 sore puji-pujian kolom 10 dan UPK Bipra. Demikian untuk informasi pelayanan. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh jemaat yang boleh hadir dalam persekutuan yang beribadah saat ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada kadim kita yang terkasih Pendeta Nelvi Manopek Kuheba, Sarjana Teologi, yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Tuhan yang adalah sumber berkat akan memberkati Ibu Pendeta dalam tugas pelayanan dan memberkati keluarga Manopek Kuheba. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh jemaat pula yang hadir saat ini, menyampaikan banyak selamat untuk keluarga yang baru diteguhkan dalam nikah yang kudus pada tanggal 8 Desember 2023 di Jemaat Gemim Yerusalem, keluarga Elvo Senduk Rondonuwu. Banyak selamat, dan biarlah senantiasa Tuhan yang adalah sumber berkat senantiasa memberkati keluarga yang baru, memberkati keluarga besar yang ada, keluarga Senduk Rondonuwu. Dan akhirnya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat, baik jemaat Gemim Yerusalem Manembo atas maupun jemaat tamu yang boleh ada dalam persekutuan beribadah di hari Minggu sesi yang kedua, Minggu Advent yang kedua saat ini. Bila Tuhan yang adalah sumber berkat senantiasa memberkati dan melindungi, menyertai kehidupan kita saat ini, esok sampai selama-lamanya. Terima kasih, dan kita kembali ke mimbar Kadim. Jemaat diundang berdiri. Kita hendak mengakhiri ibadah ini dengan pujian Jalan Diterang DSL 138. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.
Demikian ibadah kita saat teduh.